Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nur Halimatus Sifa dari kelas 3B dengan NIM 2304140066. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut setianya sehingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ceramah singkat tentang bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Mungkin kita seringkali mengucapkan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Namun, pahamkah kita tentang konsep bersyukur dalam agama Islam? Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Maka, jika kita diberi suatu nikmat, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit. Karena orang yang bersyukur, niscaya Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Ini adalah janji Allah yang menegaskan bahwa bersyukur akan mendatangkan lebih banyak kebaikan dalam hidup kita. Lalu, sesungguhnya seperti apakah bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam agama Islam, bersyukur dibagi atas 3 macam, yang diantaranya adalah bersyukur menggunakan lisan, badan, dan hati. Cara kita bersyukur dengan menggunakan lisan adalah dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan yang memberikan nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Selanjutnya, bersyukur dengan menggunakan badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal salih karena Allah semata. Sedangkan bersyukur dengan menggunakan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah, seperti berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna. Setelah kita mengetahui bahwasannya ternyata bersyukur itu harus dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Saba ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang artinya sedikit sekali dari hambaku yang kurang bersyukur. Pada ayat di atas, Allah sendiri yang menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit, dan memang demikianlah faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibanding ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang diberikan. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluhkan dan menyalahkan keadaan, sehingga lupa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita.
Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Tetapi saya yakin dan berhusnuzon bahwa banyak di antara kita adalah orang yang rajin beribadah dan senantiasa beramal solih. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melakukan hal demikian adalah dalam rangka bersyukur atas karunia Allah yang berikan? Ataukah kita melakukannya hanya karena sebuah kebiasaan? Atau bahkan mungkin kita melakukannya karena keterpaksaan? Bila ibadah dan amal solih yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesyukuran kita akan nikmat-nikmat Allah, maka pasti kita akan ringan dalam menjalankannya. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Selain itu, bersyukur juga memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama yaitu kita dapat dijauhkan dari azab Allah. Yang kedua, dengan bersyukur Allah dapat memberikan ridhonya kepada kita. Dan yang ketiga, dengan bersyukur kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu tips agar kita bisa senantiasa bersyukur, yaitu dengan melihat orang yang berada di bawah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang di atas kalian. Karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan." Hadis riwayat Tirmizi. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Tapi boleh sesekali melihat ke atas untuk memotivasi diri kita agar tidak stuck di situ-situ saja atau tidak ada kemajuan dalam diri kita. Setelah kita ingat dan tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan memperbanyak ibadah kepadanya, agar nikmat yang saat ini telah Allah berikan ditambah lagi oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Apabila belum, mari kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada hal yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Unzur makola wala tanzur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.